Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan kita kelima ini kita lanjutkan dengan literatur review. Atau kalau di tugas akhir kita, itu namanya tinjauan pustaka ya. Cuma sekali lagi bentuknya belum sesuai untuk dikatakan literatur review. Kalau kita lebih kepada landasan teori seperti yang pernah Ibu sampaikan sedikit gitu di awal-awal pertemuan. Oke, Ibu, share screen. Ini ada beberapa materi pencerahan bagi kalian sebelum kalian melakukan penulisan bab 2 di 2 minggu ke depan. Hal-hal penting apa saja yang seharusnya ada di bab 2, yang utamanya sebenarnya harusnya berisi literatur review ataupun tinjauan pustaka, mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dari suatu artikel yang memang merupakan bagian dari isi riset, gitu ya. Seharusnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu menggunakan suatu metode dalam menyelesaikan masalah kamu harus membeberkan atau menjelaskan kenapa metode itu dipilih. Dan pasti juga metode itu tidak satu-satunya metode yang tersedia untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pasti ada metode-metode lain yang mungkin bisa sama persis cara kerjanya, tapi bisa juga agak sedikit berbeda atau tidak lengkap. Nah, itu seharusnya di dalam tinjauan pustaka itu harus dijelaskan juga. Jadi kita lebih menerangkan kepada kekurangan dan kelebihan dari metode. Kemudian masalah yang kamu minati untuk teliti itu juga bisa dimodelkan misalkan dengan berbagai model. Nah, model-model yang tersedia misalkan apa? Kenapa model yang beberapa itu ada yang tidak cocok untuk masalah kamu. Nah, itu sebenarnya harusnya dijelaskan juga di bab 2. Jadi bukan cuma landasan teori. Hal-hal yang penting yang akan kamu pakai nanti di bab 4, bukan cuma itu saja sebenarnya tinjauan pustaka itu. Jadi beberapa definisi, cara kerja, kelebihan, kekurangan suatu teorema, lemma, ataupun model, metode, itu semuanya memang harus dijelaskan di bab 2. Kebanyakan dari mahasiswa sekarang ini, kalau dalam menulis TA, bab 2 itu asal comot aja dari berbagai literatur, kemudian plok dijadikan satu. Sehingga apa yang terjadi? Pertama, pendefinisian parameter dan variabelnya berbeda-beda, gitu kan? Seharusnya tidak boleh seperti itu, walaupun kalian mengambil dari referensi tertentu, itu model yang dibuat harus disesuaikan dengan apa yang akan kalian pakai nanti parameter variabelnya. Jadi disesuaikan. Kalau misalnya kamu mendefinisikan dengan parameter V, tapi di artikel itu tidak didefinisikan sebagai parameter V, ya berarti kamu harus mengubah model yang ada di artikel itu dengan variabel-variabel yang ada di yang akan kalian pakai. Itu tidak masalah. Tetap harus disitasi siapa yang menyatakan model tersebut, tapi pendefinisian parameter variabel nanti mengikuti apa yang akan kalian buat. Kalau kebetulan sama, ya nggak masalah gitu. Makanya jadi urutannya dari bab 2 itu harus berkesinambungan model definisi parameter dan variabel. Jangan dicomot-comot di tempat yang berbeda, dijadikan satu. Definisinya lain-lain gitu. Atau definisi parameter dan variabelnya maksud Ibu berbeda-beda. Karena nggak mungkin kita dalam literatur review atau dalam tinjauan pustaka kita itu cuma ada satu artikel, nggak mungkin. Itu pasti banyak. Yang paling banyak
yang akan kita kutip itu di bab 2 dan bab 1. Bab 1, bab 2 itu banyak akan kita kutip. Di bab 1 mungkin ada sedikit secara brief gitu, secara cepat gitu, kita definisikan item-item atau jargon-jargon dalam bidang kita, rincinya harus ada di bab 2 gitu ya. Jadi bisa definisi, teorema, lema yang dipakai, model, kalau memang mengimplementasikan model atau model awal atau model sebelumnya yang akan dikembangkan untuk bab 4 kita. Nah, semuanya itu kita tulis di situ. Dan ada sedikit bahasan di sana seharusnya. Bahasan itu tidak harus bahasan yang full gitu ya, seperti di bab 4, enggak. Bahasan itu cuma itu tadi, menceritakan si model tersebut, menceritakan si teorema, lema, ataupun definisi tersebut, kemudian ada sedikit keterangan apa fungsinya, apa gunanya, adakah kelebihannya, adakah kekurangannya gitu. Sekali lagi Ibu terangkan dalam menulis proposal dan juga untuk tugas akhir, kita perlu membaca skripsi sebelumnya. Tapi cukup membaca. Bukan artinya kita ikuti mentah-mentah karena belum tentu tepat cara menulisnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai mahasiswa itu menjawab seperti yang kakak tingkat sebelumnya, Bu. Nah, itu sangat-sangat tidak ilmiah, tidak bisa diikuti karena belum tentu topiknya penulisannya betul, ya kan orang beda-beda yang menilai kan bukan satu dua orang atau satu dua dosen saja, berbeda-beda. Jadi bisa saja pada saat yang berbeda kalian mendapatkan dosen yang berbeda juga untuk menilai tulisan kalian dan pasti dianggapnya tidak betul gitu. Jadi banyak-banyaklah membaca, dari mana saja sumbernya dibaca itu tidak masalah, tapi ingat skripsi tidak bisa dijadikan patokan untuk menulis, gitu ya. Yang paling baik itu mencari sumber-sumber dari jurnal, artikel-artikel yang sudah dipublikasikan secara nasional ataupun secara internasional, itu yang lebih tepat. Skripsi dibaca untuk membuka khazanah bagaimana cara menjawabnya untuk kasus-kasus atau masalah-masalah yang serupa gitu ya, yang serupa gitu ya. Bukan dijadikan sama persis. Sekali lagi mahasiswa harus betul-betul concern dengan yang namanya plagiarisme. Ini hal yang sangat-sangat serius. Gitu ya, sangat serius. Apapun yang kalian kutip berasal dari web lain, kalaupun Anda mikir ini kalimat saya, Bu, ya kalimat itu kan kamu peroleh dari kamu membaca, kamu mengingat apa yang sudah kamu baca. Itu sedikit banyak mempengaruhi tulisan tetap. Jadi jangan lupa selalu mulai dari sekarang meninventarisasi bacaan-bacaan kalian yang akan digunakan. Kalau bisa berkesinambungan untuk tugas akhir nantinya, bagus. Kalau enggak, paling tidak sudah biasa. Menulis itu aja. Ya, oke. Dengan tidak berlama-lama, Ibu share screen-nya dulu. Literatur review. Ada ya muncul di layar? Oke. Oke, kita lihat literatur review. Ya itu tadi bahasa Indonesianya tinjauan pustaka, review itu kan meninjau, literatur pustaka. Di sini yang paling penting dari literatur, itu tadi Ibu bilang baca, baca, baca. Kita tidak akan mungkin tahu banyak pustaka tanpa kita membaca. Membaca itu kan bisa skimming, bisa scanning gitu. Itu sudah bagian membaca. Atau kita baca dari poin-poin yang penting saja. Biasanya kalau artikel tuh kita baca dari abstrak gitu ya. Kalau kita udah baca dari abstrak, oh ini, oh artikel ini membahas ini. Nah itu jadi quick scan-nya yaitu sudah dapat gitu. Baru nanti kita lihat skimming per kata-katanya di bagian pendahuluan sampai ke kesimpulannya. Seperti itu. Jadi baca, baca, dan baca dulu. Jadi bagian paling penting dalam proses riset. Kenapa? Kita tidak bisa memulai sesuatu dari tidak mengetahui sesuatu.
Jadi kita nggak bisa memulai itu dari tidak tahu, kita harus tahu dulu, gitu ya. Kemudian pentingnya literatur juga sebagai pembelajaran sendiri. Kita bisa mulai kapanpun, dimanapun kita berada, dan kita coba untuk naik ke level berikutnya. Jadi itu membaca itu adalah, dari pustaka itu adalah self-education yang sangat baik. Kemudian, riset itu adalah pengetahuan yang baru. Produksi atau uh, produksi dari uh, sebentar, ini dari pengetahuan baru biasanya bergantung dari pengetahuan lama. Nah, makanya kita perlu membaca tadi. Ya, karena untuk menghasilkan pengetahuan yang baru, kita perlu informasi mengenai pengetahuan yang lama. Nggak bisa, gitu. Kalau ada yang baru, pasti ada yang lama. Gitu. Nggak mungkin. Baru nggak ada lamanya, gitu. Yang lama itu tadi Ibu bilang, bisa serupa, tapi memang bisa agak berbeda. Tapi bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang baru gitu. Jadi jangan mengharapkan apa yang kamu baca itu, apa yang kamu searching itu sama persis dengan apa yang kamu mau. Jangan, enggak bisa selalunya seperti itu gitu ya. Kalau sudah sama persis ya berarti bukan riset dong. Bukan ada hal sesuatu yang baru. Kamu cuma menggunakan saja gitu ya. Kemudian pentingnya riset, pentingnya pustaka juga itu untuk apa namanya, membangun pengetahuan untuk pengalaman. Jadi itu pentingnya pustaka. Kemudian mengapa harus membaca? Dengan membaca, kita bisa terinspirasi, kita bisa mendapatkan informasi, kita bisa mengedukasi, dan kita bisa membuka gitu wawasan. Itu pentingnya membaca. Oh, jadi dari baca, oh ada ini toh, ada model ini, ada metode ini gitu. Dengan membaca, kalau nggak baca nggak bisa gitu. Mana bisa tahu. Yang kamu lihat sih masalah-masalah yang ada aja gitu, yang kamu temui sehari-hari. Bagus juga, tapi kamu hubungkan ke matematikanya seperti apa gitu ya. Dengan membaca, kita bisa membentuk atau menghasilkan ide, membantu kita membentuk pertanyaan riset yang baik, membantu kita mengembangkan desain riset kita, kemudian membantu kita juga menulis. Jadi kita punya ide kan tadi, oh berarti untuk memulai kita bahasan ke masalah saya ini, saya harus memulai dari kata-kata ini dulu, gitu ya. Misalnya kata-katanya kita mulai dari apa definisi dari yang hal kita maksudkan, yang kita inginkan, gitu. Jadi membantu kita menulis, sangat membantu kita menulis. Kemudian tinjauan pustaka atau literatur review yang baik akan membangun kredibilitas riset yang baik juga, gitu ya. Peran literatur itu dalam mengeksplor dari topik, ya, sebagai bantuan dalam membaca teksnya, report media, jurnal gitu ya. Jadi topik-topik yang berhubungan dengan reading helps, ada teks, misalnya laporan-laporan media dan jurnal-jurnal. Kemudian mengembangkan pertanyaan riset. Pustaka merupakan sumber yang baik dalam mendapatkan gap dalam mengeksplor pertanyaan yang tidak secara tepat dialamatkan atau menjawab pertanyaan dengan menggunakan pendekatan yang baru. Nah itu, jadi dengan membaca kita bisa tahu, oh pertanyaan riset yang akan saya buat ini seperti ini bentuknya. Ada mungkin pertanyaan yang secara tidak tepat ditujukan. Oh, apakah kita bisa membentuk pertanyaan kalau kita pakai pendekatan baru? Kalau sudah pendekatan berarti kita berhubungan dengan metode baru. Gitu. Kemudian artikulate rasional gitu penalarannya. Kita mampu mengargumentasikan signifikansi riset secara ilmiah. Dengan sejumlah
funding ini kalau misalnya daftar pustakanya ditujukan kita untuk membuat proposal pendanaan gitu ya. Proposal riset pendanaan, proposal penelitian yang mendapatkan dana juga harus menyampaikan itu. Jadi dengan ada literatur review kita bisa berargumentasi gitu ya, pentingnya riset kita ini seperti apa gitu. Sehingga meyakinkan lembaga atau organisasi yang mau memberikan bantuan dana. Kemudian kita informasikan proses belajar kita itu dengan teori. Ini kalau bidang sosiologi ya, jadi bidang sosial, filosofi, manajemen gitu ya, sangat sulit gitu ya. Ini harus didiskusikan dengan supervisor ataupun dengan pembimbingnya. Jadi perannya itu juga untuk memberitahukan kita, gitu, pembelajaran kita udah sampai mana dengan suatu teorinya. Oke, role of literatur juga adalah design methods gitu, metode desainnya. Kita mempelajari metodologi dan metode yang tepat, yang relevan. Kita bisa evaluasi metode standar yang bisa diadopsi atau digunakan di riset kita, gitu ya. Kalau di bagian metode risetnya, metode desainnya, atau metodologi penelitiannya, gitu ya. Kemudian bisa membantu kita mengakses keperluan untuk metode alternatif, itu juga membantu kita mendesain langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan dari metodologi yang sudah dipublikasikan di literatur. Jadi kita bisa terbantukan dalam mendesain prosedur atau langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya mengacu kepada banyak sumber untuk membantu kita mengumpulkan data, melakukan analisis pada data dan sebagainya, gitu ya. Jadi sangat membantu sekali pustaka itu. Walaupun mungkin data yang kita ambil jauh berbeda gitu, tapi paling tidak di dalam bacaan itu mereka menyebutkan sumber-sumber yang bisa dipakai sebagai data oleh kita, gitu ya. Peran literatur juga di dalam peran literatur kita menulis review literatur tinjauan pustaka, sangat khusus ke bidang riset kita. Critical review atau tinjauan pustaka dari riset terdahulu yang dipublikasikan di dalam jurnal riset yang baik gitu ya. Bukan abal-abal ataupun bukan yang sekarang dibilang jurnal apa namanya, kayak scam atau jurnal predator, bukan seperti itu gitu maksudnya. Review haruslah relevan, kritikal, dan komprehensif. Jadi harus relevan reviewnya. Harus kritis juga. Jadi kita mengomentari artikel yang sudah publish itu dari segi yang luas, dari banyak segi, dan juga menyampaikan kelebihan dan kekurangan. Jadi kritis bukan cuma mengungkapkan kekurangan, tapi kita juga menampilkan kelebihannya, gitu. Dan komprehensif keseluruhan. Level dari review menunjukkan kesiapan Anda dalam mengkontribusikan literatur itu sendiri. Jadi level kamu mereviewnya itu udah bisa menunjukkan gitu. Kemudian sebagai sumber data primer, melaksanakan analisis dari data sebelumnya, data historik, analisis konten media, dan sebagainya. Bisa menjadi pusat analisis Anda. Gitu ya. Kemudian sumber literatur yang relevan. Di sini gunanya untuk mempertinggi atau memperkuat skill risetnya. Gitu. Karena kalau kita cari yang relevan itu untuk memperkuat skill riset kita. Kita cari yang relevan. Relevan bukan similar ya, hati-hati. Relevan bukan similar, bukan sama. Menunjang yang terdahulu yang bisa dikembangkan untuk ke depan, gitu ya. Itu relevan.
Jadi relevan-relevan saja. Literatur itu dicari yang relevan-relevan saja. Bukan banyak-banyakin literatur, tapi tidak ada hubungan sama sekali. Hati-hati ya. Jadi cari literatur yang relevan saja dengan riset yang kamu pilih. Kemudian minta bantuan gitu ya. Literatur yang relevan itu juga bisa dengan cara minta bantuan. Ke siapa? Ke teman, misalnya dengan banyak berdiskusi gitu. Atau ke dosen, ada pembimbing, apa saja gitu. Kemudian relevan literatur itu juga harus akrab dengan kategori yang berbeda dari literatur. Jadi kita tahu kategori-kategori literatur yang kita baca ini. Oh ini artikel, ini membahas ini, yang satu ini cuma literatur survei. Jadi kalau kamu baca di literatur atau pustaka-pustaka yang dipublish itu ada yang bersifatnya survei saja, ya kan? Ada yang studi kasus, ada yang mengembangkan model, ada yang computational result, sifatnya seperti itu. Jadi harus mampu dikategorikan gitu jenis-jenisnya. Tipe literatur, kita lihat nih. Tipe literatur ini ada material yang didasar material referensi yang didasarkan atas disiplin ilmu. Kalau begitu, kita harus tahu jargonnya, istilah-istilah dalam bidang ilmu tersebut, gitu ya. Kalau enggak tahu, kita pakai dictionary, pakai kamus, gitu ya. Harus tahu jargon-jargonnya, harus tahu karena jargon-jargon itu pasti berbeda dengan arti secara umum. Kita bisa pakai ensiklopedia untuk mengerti beberapa istilah tertentu, teori atau ide. Semua ini bisa di-searching secara online saja. Kita tidak perlu sih membeli bukunya gitu ya. Ada beberapa yang ada kayak dictionary itu kan bisa dibuka atau di search secara online saja kayak Merriam-Webster dan lain sebagainya, Oxford gitu kan. Itu bisa gitu. Yang paling bagus dalam menggunakan dictionary itu bukan translation ya, tapi lebih kepada penjelasan. Jadi kita misalnya kita klik jargon ini, maka kalau kita gunakan dictionary, kamus, nanti kamus itu akan menjelaskan artinya ini gitu. Jadi mirip kayak thesaurus lah. Jadi dia lebih menjelaskan arti, bukan bahasa lain. Kalau bahasa lainnya kita pakai Google Translate aja, kita mentranslatekan gitu kan ya, nama lainnya gitu. Tapi kalau kita menggunakan dictionary, kita jadi tahu arti-arti yang kita maksud. Misalkan metode. Nah, metode adalah method adalah pasti akan ada definisinya apa. Nah, gitu. Jadi tahu dulu jargon-jargon atau terms dalam bidang yang akan kita bahas. Misalnya buku juga, ada tipe-tipe literatur material yang berbasis disiplin. Ada material yang namanya buku gitu ya. Buku juga sekarang kan udah banyak yang e-book ya, jadi nggak masalah. Mahasiswa bisa berhemat gitu untuk mendapatkan material bacaannya, nggak harus berupa teks book gitu, nggak harus gitu ya. Bisa dicari dari mana-mana saja. Yang jelas ya paket internet yang harus lancar gitu biar bisa download banyak informasi gitu ya. Books ini buku introductory dan advanced text. Jadi buku teks yang bisa cuma pendahulu, bisa pengenalan saja untuk yang level-level beginner gitu ataupun yang advance. Jadi sudah jargon-jargon bidang studinya sudah lebih rumit gitu ya. Biasanya kalau di Springer itu yang terbitan Springer itu selalunya ada tulisan gitu ya, introductory apa gitu ya. Jadi dia dijelaskannya gitu ya, buku ini untuk siapa. Jadi kadang-kadang perlu juga sih kita baca buku itu di prakatanya gitu ya. Di prakatanya, preface-nya itu isinya untuk siapa sih sebenarnya buku ini. Apakah penting, apakah perlu juga, apakah bisa kita sebagai yang belum dapat informasi banyak menggunakan buku itu gitu ya. Dari laporan-laporan riset, ada beberapa laporan riset itu yang dipublish, jadi memang bisa kita baca gitu ya. Kemudian popular non-fiction, jadi bukan fiksi, tapi yang populer. Kemudian kerja yang fiksi juga, fictional, tapi yang bisa
memberikan kita latar belakang dan konteks gitu ya, dan menginformasikan mengenai teori dan metode. Boleh juga fictional work. Kadang-kadang fictional work ini mampu mengilhami kita untuk ke depan, mampu mengilhami kita untuk membuat future research gitu ya. Bisa. Kemudian yang ini yang paling sering kita pakai, jurnal artikel jurnal gitu. Pusat dari review literatur itu karena artikel-artikel jurnal itu selalu mentargetkan audiensnya ataupun pembacanya itu adalah orang-orang akademik. Makanya kadang-kadang kita membaca suatu jurnal artikel itu tanpa asing, betul. Karena itu tadi, audiensnya yang diharapkan yang mampu membaca artikel itu adalah yang memiliki kemampuan memahami jargon-jargon yang ada di dalam artikel tersebut gitu. Ya. Kadang-kadang memang kalau kita membaca artikel itu susah sekali kita nangkapnya. Dari abstrak aja udah jauh banget. Ada yang bahasanya mudah disampaikan. Itu memang berbeda-beda tergantung level risetnya mau lebih ke dalam kemana ataupun agak umum-umum saja gitu. Jadi tidak masalah kalau kita kadang-kadang nggak mengerti gitu artikel-artikel tersebut. Kemudian di peer review. Kenapa kita memilih artikel jurnal? Karena artikel jurnal itu di peer review. Jadi direview oleh orang-orang lain yang tidak kenal sama sekali dengan penulis, yang sudah terpercaya lah gitu. Bisa orang yang levelnya lebih tinggi dari penulis, bisa juga orang-orang lain yang mempunyai kompetensi yang memahami bidang yang dibacanya. Jadi peer gitu ya. Jadi bisa siapa saja gitu. Jadi ini benchmark untuk kredibilitasnya gitu. Karena itulah tadi artikel jurnal itu memang sudah direview oleh orang tertentu yang menganggap artikel ini layak gitu ya. Kemudian area konten yang spesifik. Artikel jurnal selalu mengalamatkan ke bidang-bidang tertentu saja. Nggak pernah menceritakan bidang secara umum. Kemudian artikel itu selalu relevan dan terkini. Ya. Jadi artikel itu selalu mengikuti perkembangan masa gitu. Nggak ada artikel yang old version itu sudah nggak ada lagi yang publish. Dia yang dari versi-versi lama itu sudah diperbarui, sudah digenerate, sudah digeneralisasi gitu. Dengan penambahan parameter, dengan penambahan variabel, dengan mengungkapkan lemma teorema baru gitu. Memang dasarnya dari yang lama gitu. Ya, itu tipe-tipe literatur. Bisa dari material-material yang berbasis bidang ilmu, bisa dari buku, bisa dari artikel jurnal. Nih, ahli-ahli siapa saja yang mengetahui masalah literatur ya, pasti librarian ya kan, pustakawan, akademik, supervisor ya, pembimbing gitu ya, pembimbing, profesornya, kemudian dosen yang bekerja di bidang di area misalnya di bidang di masalah berhubungan dengan tesis, skripsi dan lain sebagainya. Kemudian yang orang-orang yang mengikuti konferensi-konferensi yang relevan, itu termasuk expert dalam bidang ilmunya. Kemudian satu jurnal artikel yang relevan akan membawa kita ke bacaan-bacaan lainnya yang relevan. Jadi kalau kamu ngelihat satu artikel jurnal yang kamu minati, yang similar ataupun yang pas research gitu ya, kalau kamu baca, kalau kamu perhatikan juga di daftar pustakanya, dia pasti merujuk ke ke suatu buku atau jurnal ataupun publikasi lainnya yang akan membawa kita ke bacaan berikutnya, gitu. Selalu seperti itu. Jadi kalau kita terlihat ini, oh dia ini ngutip dari pernyataan orang ini, jadi saya mau cari juga bacaan orang itu. Jadi seperti itu. Terus seperti itu. Jadi sampai kita menciptakan suatu rantai bacaan yang relevan. Atau tadi dia menceritakan beberapa model, beberapa metode
yang akan membawa kita pada ide bagaimana saya bisa mendapatkan model atau metode yang disebutkannya itu. Artinya kita mencari literatur lagi yang lain, gitu ya. Skill riset, sejumlah literatur riset yang baik itu kan sekarang bisa diakses melalui internet, pakai search engine, pakai Google gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang paling baik juga untuk mengetahuinya kita pakai Google atau Google Scholar. Nih, Google Scholar ini diklik aja di Google, nanti dicari Google Scholar, ada Google Scholar yang Indonesianya ada. Di situ banyak riset-riset yang baik. Spesifik dia ya, spesifik, peer review artikel yang di-review oleh peer, ada buku, ada technical report, ada tesis, gitu ya. Kemudian research skill kita harus mampu dalam googling, harus mampu mencari keyword yang tepat, gitu ya. Kalau memang kita mau mencari yang banyak untuk menambah pengetahuan, nggak apa-apa yang agak umum. Tapi kalau kita mau cari yang spesifik, kliklah yang spesifik, gitu ya. Akan banyak tersedia. Oke. Bagaimana kita mengatur literatur, managing literatur kita? Dia harus relevan, tadi udah bilang relevan. Jadi relevan ini sangat penting. Yang tidak relevan nggak usah dipakai gitu ya, nggak usah dicari. Paling tidak ada sedikit yang relevan aja, sedikit yang berguna aja itu sudah dikatakan penting untuk kita manage literaturnya. Sistematik. Kemudian kita menuliskan literatur itu harus sistematik. Misalnya dari definisinya dulu, dari definisi nanti akan memunculkan suatu lema atau proposisinya, gitu kan. Dari definisi ini nanti dia memperkenalkan modelnya, misalnya gitu. Jadi sistematik urutannya itu. Gak bisa kita cerita model dulu, nanti tiba-tiba balik ke definisi, gitu kan. Artinya kan nggak sesuai, gitu, bolak-balik, ya. Kemudian file management software, jadi ada software yang memanage-nya. Ya itu tadi, software yang memanage-nya kita pakai EndNote atau kita pakai Mendeley, gitu ya. Gitu. Jadi bukan secara manual kita memanage literatur kita. Kemudian review yang sistematik, itu namanya annotated bibliography, gitu ya. Citasi dari artikelnya, kemudian author-nya, pengarangnya, summary-nya, critical comment, dan relevance. Ini yang kita buat, gitu ya. Sistematik dalam review itu. Kita tuliskan citation-nya, kemudian pengarangnya siapa, summary dari artikel itu menyeritain apa sih, apa komen kita. Jadi komen yang positif, dan bisa juga komen yang negatif. Atau kita bilangnya sih itu sebenarnya advantage dan disadvantage, jadi keuntungan dan kerugian atau kelemahannya. Jadi advantage dan disadvantage. Atau juga kita bisa berbicara kelebihannya, ya advantage atau versus ini drawback, kekurangannya. Yang paling mudah, yang paling enak, itu kita membicarakannya dalam tabel. Kalau Ibu selalu berbicara literatur review itu mengungkapkan kelebihan dan kekurangan itu dalam tabel. Jadi ini misalnya pengarang gitu ya. Ini nomor, kemudian ini apa namanya isinya gitu ya, kontennya, atau summary tadi. Nah, isinya apa? Cari garis besar. Oh, dia ini mau menjelaskan metode A. Model A dengan metode A, nah gitu. Kemudian kita buat ini summary-nya, kemudian kita buat apa namanya advantage gitu. Ini yang dis-nya, gitu. Misalnya advantage-nya, oh metode ini sangat powerful, bisa digunakan untuk data jenis mana saja. Kekurangannya, oh datanya sedikit, datanya cuma bisa sampai berapa gitu, sampai 30 data, nggak bisa untuk data yang banyak. Kalau data yang banyak, modelnya tidak mampu menyelesaikan. Nah, misalnya seperti itu. Komen-komen yang seperti itu. Jadi kalau kita bisa buat di dalam tabel ini list-list bacaan kita, jadi kapanpun kita perlukan, kita bisa rujuk balik ke tabel yang sudah kita buat. Gitu. Apa saja hal-hal yang cukup relevan dengan yang akan kita bahas. Nah, gitu. Ya.
kadang-kadang sih bisa juga tetap ditulis dalam tabel. Kalau Ibu sih lebih sukanya seperti itu. Walaupun ada beberapa yang tidak suka gitu ya. Jadi tetap kita jelaskan di dalam tabel aja secara rinci gitu. Apa-apa saja yang mau kita ceritakan dan advantage dan disadvantage-nya gitu. Lebih baik seperti itu. Kelebihan dan kekurangan itu jangan mengada-ada gitu ya. Kita harus betul-betul pikirkan, betul-betul baca. Untuk bisa tahu advantage dan disadvantage, ya tentu saja kita harus paham dulu isi artikel. Nggak paham nggak bisa. Paham itu bukan artinya tahu semua, artinya enggak. Kita bisa mendapatkan garis besar. Isinya itu ngapain gitu. Buat apa sih, bacaan apa sih gitu. Oke, jadi relevansinya, critical comment, summary, dan sebagainya. Assignment itu a section of your research. Jadi Ibu tuh sebenarnya ingin juga kalian nanti aja, tapi persiapkan aja. Yang ingin Ibu minta kalian itu tetap buat bab 2 aja dulu, walaupun nanti di bagian ini ada sedikit reviewnya. Oke, kemudian oke, sedikit habis sudah ya yang bagian ini. Jadi untuk bab 2 isinya nanti seperti itu. Ibu ingin kalian melis juga beberapa metode yang tersedia ataupun beberapa literatur yang kalian ambil untuk dibuat untuk dibuat sebagai literatur review. Kita lihat lagi yang kedua, ini artikelnya, ini cuma PPT ya. Oke. Muncul ya? Muncul, Bu. Oke, kita lihat nih review literatur. Ini tipsnya, bagaimana melaksanakannya. Apa itu review dari literatur? Review literatur adalah sejumlah cara yang dilakukan dari apa yang sudah dipublikasikan pada suatu topik oleh peneliti. Gitu ya. Jadi kita apa-apa yang kita pertimbangkan dari yang sudah dipublikasikan oleh peneliti yang baik, peneliti sebelumnya yang terpublikasi juga. Biasanya Anda ditanya untuk menulis sebagai salah satu assignment yang terpisah, gitu ya. Ini yang dinamakan bentuk dari annotated bibliography. Ya bisa diklik ini Ibu. Ya, nih bagian dari annotated bibliography. Itu ya. Tapi sebenarnya itu lebih pada bagian dari pendahuluan dari riset, IC gitu ya. Beberapa bidang studi mengharuskan awal-awalnya mahasiswa itu memang mengerjakan assignment, PR, tugas yang isinya seperti ini. Jadi ada artikel, kemudian diminta lakukan literatur review. Gitu. Jadi itu tadi, literatur review itu kuncinya apa? Kita mengkritik. Mengkritik itu berarti kita mengkritik secara positif dan kita juga mengkritik secara negatif. Ya gitu. Namanya ngeritik gitu ya. Jadi kita mengungkapkan kelebihan dan kita juga menjelaskan kekurangannya. Selalu seperti itu. Kalau bidang-bidang sosial ataupun bidang-bidang yang berhubungan dengan humanity gitu ya, rata-rata tugas-tugas perkuliahannya kepada pembuatan tugas yang seperti ini, annotated bibliography, literatur review ini selalu seperti itu ya. Kalau mahasiswa kita belum terbiasa gitu ya. Sepertinya Ibu juga mau gitu kalian buat annotated bibliography ini, nanti akan Ibu share kapannya. Yang penting 2 minggu ke depan ini kalian create lah dulu, kalian buatlah dulu bab 2. Nanti pasti ada tugas bagian ini. Gitu ya.
Lihat di bagian bawah di halaman berikutnya, gitu ya. Dalam menulis literatur review, tujuan kita adalah menunjukkan kepada pembaca pengetahuan dan ide apa yang sudah dijelaskan dalam topiknya. Itu tujuan kita. Kita mau menunjukkan ke pembaca, oh, artikel ini menjelaskan apa. Apa kekuatannya dan apa kelemahannya. Ini lihat. Jadi apa advantage-nya, apa disadvantage-nya, apa kekuatannya, kelemahannya mana. Kelemahannya misal, oh ini cuma berlaku untuk kasus-kasus tertentu, tidak bisa diperluas. Gitu. Itu kasus yang lain. Nah, misalnya seperti itu tuh termasuk weaknesses. Sepotong dari tulisan, sebagai potongan dari tulisan, review literatur itu harus didefinisikan dengan konsep. Ya, misalnya tujuan riset kita mau ngapain, masalah atau isu apa yang didiskusikan, atau argumentasi atau analisis dalam skripsi kita. Bukan cuma list deskripsi dari material yang tersedia atau set summary. Nah, ini yang sampai sekarang ini ada di tugas akhir jurusan matematika. Cuma list mengungkapkan materi yang tersedia atau set dari summary. Cuma ngumpulin informasi. Gitu. Di tahun 2020 ini alangkah bagusnya gitu. Di bab 2 itu ada sedikit tulisan yang menjelaskan konsep dengan menerangkan kelebihan dan kekurangannya. Jadi begitu kamu menggunakan list materi yang tersedia di artikel tersebut, kamu juga tambahkan sedikit informasi bahwa dari topik ini kelebihannya yang bisa dikritisi adalah ini. Kami bisa implementasikan model ini, atau kami bisa develop, atau kami bisa improve dari model ini karena kekurangan, tapi memiliki kekurangan. Kekurangannya itulah yang perlu kami improvekan tadi. Tidak memiliki ini, misalnya. Yang dimana yang kita sebutkan itu tadi sangat penting di masalah real sekarang, di teknologi sekarang. Nah, gitu. Harus seperti itu. Harusnya. Itu sudah jadi bahan pemikiran kalian di bab 2. Ibu akan lihat juga nanti walaupun ada tugas terpisahnya, Ibu akan lihat di bab 2 yang akan kalian buat itu, adakah literatur review yang dibuat. Kalau ada, itu sangat baik dan pasti poinnya lebih baik. Itu ya. Coba dipikirkan, nggak perlu banyak, satu paragraf dikit aja dari setiap apa yang kalian buat list di materinya, di definisi di apa setiap kalian meng-quote atau men-cite artikel orang tersebut, adakah kalian juga menceritakan kekuatan dan kelemahan dari artikel tersebut. Ibu akan lihat. Ibu tunggu di 2 minggu ke depan ya. Submitnya nanti bukan di minggu kedua aja, tapi submitnya tetap di bagian minggu ini ya. Ya lihat nanti di e-learningnya, tetap di minggu kelima submissionnya. Tapi di 2 minggu ke depan, jadi minggu depannya lagi. Rasanya Ibu buat submitnya tetap di hari Rabu, tapi sebelum kelas. Sebelum daftar hadirnya diisi. Jadi 7.30 rasanya deadline-nya. 7.30 deadline-nya, kemudian 7.30 sampai 8 kan kalian ngisi daftar hadir. Tolong tidak ada alasan apapun untuk keterlambatan, karena Ibu sudah beri waktu 2 minggu. Artinya tidak baik mengumpulkan pada saat detik-detik terakhir. Alasannya mati lampu lah Bu, kuotanya habis lah Bu, internet terganggu Bu, jaringan nggak bagus Bu, nggak ada waktu. Karena kerjaan ini adalah 2 minggu. Ya. Kecuali Ibu buatnya tugasnya hari ini sore kamu kumpul, nah, mungkin banyak masalah. Oke, berikutnya di samping pengetahuan kita bertambah mengenai topik, menulis literatur review juga memudahkan kita memperoleh atau dan mendemonstrasikan kemampuan dalam 2 area. Pertama, kita mampu mencari informasi. Itu keuntungannya itu kalau kita mampu
membaca atau melaksanakan literatur review. Jadi pencarian informasinya udah ada skillnya. Kita mau kemampuan kita men-scan, nah gitu, men-scan literatur secara efisien, secara manual atau secara komputerisasi dengan metode manual atau komputerisasi, mengidentifikasi set artikel-artikel atau buku-buku yang berguna, udah tahu. Oh, kalau di Google Scholar bagian item ini loh kalau mau mencari artikel yang sesuai. Nah, gitu. Oh, kalau di Google ini yang ini, kalau mau dicari keywordnya harus seperti ini. Kita udah tahu, kuncinya sendiri udah tahu, udah biasa. Gitu ya. Kemudian critical appraisal gitu ya. Kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip analisis dalam mengidentifikasi unbias. Ya. Untuk mengidentifikasi studi-studi yang tidak bias dan yang valid. Hanya yang valid. Jadi kita secara kritis mampu membedakan mana nih studi-studi yang tidak bias, yang mana yang valid. Gitu ya. Critical review ini harus melakukan hal-hal ini. Jadi haruslah terorganisasi dan berhubungan dengan tesis atau research question. Jadi berhubungan dengan pertanyaan riset atau tesis kita yang akan kita kembangkan. Harus dari awal selalu kata-kata relevan itu selalu ditekankan. Kedua itu mensintesis hasil menjadi summary. Jadi dalam literatur review itu harusnya dilakukan. Mensintesis hasil orang itu menjadi summary. Yaitu apa ini, apa yang belum diketahui, ya gitu. Jadi kita summary. Kemudian mengidentifikasi area kontroversinya dalam literatur. Biasanya ada kontroversinya. Oh, ini cuma terbatas pada hal ini saja, terbatas pada masalah ini saja. Tidak bisa berlaku secara umum global misalnya. Kita formulasikan, kita bentuk pertanyaannya yang memerlukan riset selanjutnya. Kita udah buat list question kita, pertanyaan-pertanyaan kita yang perlu riset berikutnya. Dari literatur review inilah yang selalunya muncul research question yang akan kita kembangkan menjadi riset baru. Selalunya seperti itu. Karena kita melakukan literatur review. Makanya literatur review ini sebenarnya di bagian awal sekali sebelum meng-create bab 1. Sebelum kita membentuk bab 1, pertama kali yang selalu kita lakukan adalah itu literatur review dulu. Karena kita udah tahu persis gitu dari artikel ini kelebihan kekurangannya apa itu sudah tahu persis gitu. Jadi kita udah punya list di dalam benak ataupun tertulis yang mana yang perlu dikembangkan lebih lanjut, gitu ya. Ini misalnya tanyakan pada diri sendiri misalnya ini. Apa itu tesis yang khususnya? Masalahnya apa? Pertanyaan risetnya apa? Dari literatur review, bahwa literatur review saya itu bisa membantu kita dalam mendefinisikan gitu ya, mendefinisikan sesuatu. Kemudian tipe literatur review apa yang saya perlukan? Apakah saya mencari isu mengenai teori? Apa saya mencari metodologi? Apa saya mencari kebijakan? Apa saya mencari riset kuantitatif? Misalnya nih, keefektifan dari prosedur baru. Nah, misalnya itu. Jadi kita harus tahu dulu tipe literatur yang dicari itu apa. Yang akan saya bukan yang saya cari, yang akan saya lakukan gitu ya. Dari artikel itu, tipe literatur review apa yang akan saya lakukan gitu. Apa saya mencari isu teorinya? Apa saya mau menyatakan keefektifannya? Apa saya mencari metodologinya? Berarti prosedur-prosedurnya itu yang harus kita tanyakan. Kemudian kita harus tahu dulu skop dari literatur review saya itu untuk apa. Tipe dari publikasi yang saya gunakan apa. Misalnya jurnal yang saya pakai, buku, dokumen pemerintah, atau media populer. Disiplin apa yang saya kerjakan sekarang. Misalnya nih, nursing, psikologi, sosiologi, medicine, mathematics, misalnya itu applied math, applied science, dan lain sebagainya. Seberapa bagus informasi yang saya cari? Apakah riset saya itu sudah secara meluas, sudah cukup luas untuk menjamin bahwa yang saya temukan itu adalah material yang relevan? Apakah cukup sempit untuk
membuang materi yang tidak relevan? Apakah jumlah sumber yang sudah saya gunakan cukup sesuai untuk panjangnya, untuk ukuran paper saya? Nah itu, jadi tipenya, skopnya, apa jenisnya, gitu, bagaimana masalah dan pernyataan risetnya, kemudian seberapa baik pencarian informasinya. Ya. Kemudian yang berikutnya, sudahkah saya secara kritis menganalisa literatur tersebut? Saya ngikuti konsep dan pertanyaan, kemudian saya jabarkan item-itemnya. Apakah sudah saya lakukan semua itu belum? Gitu. Apakah saya cuma ngelis bae atau cuma ngelis, cuma summarize gitu. Gitu. Apakah saya sudah menilainya, sudah assess belum gitu. Apakah saya sudah diskusikan kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu. Jadi kamu membaca, menganalisa sendiri gitu dari literatur yang saya pakai itu. Oh, aku ini cuma ngelis wae. Oh, aku ini cuma men-summarize saja. Oh, baru sampai situ berarti. Apakah sudah sampai malah mengungkapkan kelebihan dan kekurangan? Oh, belum ternyata. Nah, gitu ya. Jadi harus secara kritis dianalisa. Kemudian yang keenam, sudahkah saya cite, saya sitasi, dan saya diskusikan studi-studi yang berlawanan dengan perspektif saya? Sudah nggak gitu? Kemudian, akankah pembaca mendapatkan literatur review saya ini relevan, cukup, sesuai, dan berguna? Nah gitu. Jadi harapannya orang-orang yang membaca literatur review itu sudah mendapatkan ide juga gitu. Jadi membaca literatur review saja gitu. Oh, udah tahu kelebihan dan kekurangan metode ini, kelebihan kekurangan artikel ini seperti ini. Apa summary-nya gitu ya. Sudah mengikuti set konsep atau pertanyaan-pertanyaannya nggak? Sudah membandingkan item belum gitu. Dibaca di situ. Akankah pembaca, oh ini sudah tadi relevan, appropriate, dan useful. Kemudian ini kalau yang ini tadi adalah pertanyaan gitu. Kalau yang ini tentang setiap buku atau artikel yang kamu mau masukkan gitu. Autornya sudah memformulasikan masalah atau isu nggak kalau kamu lihat di artikel itu? Terdefinisi dan jelas nggak? Signifikannya gimana? Skupnya untuk siapa? Severity-nya, relevansinya, terlihat jelas nggak? Gitu. Nomor 3, apakah masalah itu menggunakan pendekatan yang lebih efektif dari perspektif sebelumnya? Ya nggak? Gitu. Apakah orientasi riset author-nya, misalnya critical, kombinasinya, atau interpretif saja gitu. Apakah kerangka kerja teoritis author, misalnya bidang apa, dia secara psikologis atau mau mengembangkan atau improvement gitu ya. Kemudian apa hubungan antara teori dan riset, perspektif teoritis dan perspektif risetnya, apa hubungannya gitu. Adakah pengarang mengevaluasi literatur yang relevan dengan masalah tersebut? Ada nggak yang lain yang dibahas oleh author gitu? Jadi si author dalam artikel yang akan kita review itu pun adakah dia membahas literatur lain yang relevan dengan masalah dia gitu? Apakah author juga memasukkan literatur dalam posisi yang dia setuju dengan tidak setuju? Terlihat dalam artikel yang akan kamu review. Dalam riset study, seberapa baik komponen dasar dari desain studi, misalnya populasinya, intervention, outcome, dan lain sebagainya. Kemudian, seberapa akurat atau valid pengukurannya. Kemudian, adakah analisis datanya akurat dan relevan. Kemudian, apakah kesimpulannya valid. Nah, menurut data dan analisis, itu juga kamu baca keseluruhannya. Dalam materi yang ditulis oleh pembaca yang populer gitu, apakah author menggunakan emosi satu sisi saja, misalnya one-sided example, contoh satu sisi, atau retoris, atau bahasa-bahasanya, tone-nya bagaimana gitu. Apakah ada basis
tujuan dalam penalaran, atau author itu cuma approve saja, setuju dengan apa yang dia percaya. Nah, gitu ya. Jadi kamu lihat dia menjelaskan contohnya gimana gitu, menggunakan bahasa-bahasa yang retoris, tone-nya gimana, apakah tujuannya cuma cuma mempercaya apa yang dia tulis gitu ya. Kemudian bagaimana author atau pengarang menstrukturkan, menuliskan argumennya gitu ya, flow-nya, alirnya alur atau alirnya bagaimana, alur argumennya bagaimana. Bagaimana cara dia memecah secara logis gitu ya dalam menciptakan hubungan cause effect. Dengan cara yang bagaimana buku atau artikel tersebut berkontribusi pada pengertian mengenai masalah yang akan dipelajari. Dengan cara yang bagaimana berguna untuk masalah real, kelebihan dan kekurangan, strength dan limitation. Ada beberapa artikel tertentu itu memang sudah langsung menjelaskan bahwa strength-nya di sini dan saya punya limitation di sini, di kesimpulannya itu, sehingga perlu dikembangkan future work-nya seperti apa. Selalunya seperti itu yang baik. Jadi pasti dalam summary itu, makanya summary itu bukan summary, conclusion itu kadang-kadang kita bukan sebut dengan conclusion, tapi concluding remark. Jadi catatan untuk sekarang kesimpulannya. Ada limitation, ada future work yang perlu diperkenalkan kepada reader. Kemudian yang terakhir, bagaimana buku atau artikel ini berhubungan dengan tugas akhir tertentu atau pertanyaan yang akan saya kembangkan. Ada enggak gitu relate-nya? Seberapa relate-nya gitu. Kalau nggak relate, jangan dibahas tadi. Literatur review hanya membahas yang relate saja, yang berhubungan saja. Nggak berhubungan, nggak usah kita buat. Kita nggak usah kita cari literatur review-nya. Oke, jadi final note-nya, catatan akhirnya, itu adalah review literatur adalah bagian dari diskursive prose, prosa, mengarang ya. Bukan diskursif ya, jadi bukan melis, mendaftarkan penjelasan atau mensummarize, menyimpulkan satu bagian literatur setelah literatur lainnya. Bukan itu. Biasanya menjadi cara yang buruk kalau melihat paragraf dimulai dengan nama pengarang. Misalnya organisasi dari review literaturnya menjadi bagian-bagian. Jadi kita lakukan caranya itu organize dulu, atur literatur review itu menjadi bagian-bagian yang menunjukkan tema atau mengidentifikasi trennya, termasuk teori relevan. Tidak perlu kamu list semua material yang sudah dipublikasikan, tapi kamu sintesa, evaluasi menurut konsep di tesis atau research question yang akan kita buat. Jadi kita list seperti itu saja. Evaluasinya menurut pertanyaan riset kita saja. Kalau kamu menulis annotated bibliografi, ya, kamu perlu mensummarize gitu kalau namanya annotated bibliografi. Tapi tetap harus mengikuti tema dan konsep dan lakukan beberapa assessment material secara kritis. Gunakan pendahuluan dan kesimpulan untuk menyatakan skop risetnya, skop apa yang di-cover, dan untuk memformulasikan pertanyaan, masalah, dan konsep dari iluminasi material yang dipilih. Biasanya ada pilihan nih dalam menggrupkan item menjadi section, jadi bagian-bagian, yaitu akan membantu Anda mengindikasikan, menentukan perbandingan dan hubungan. Bisa juga menulis paragraf. Jadi akhirnya setelah kamu mengindikasikan perbandingan dan hubungannya, kamu bisa tulis dalam paragraf untuk memperkenalkan fokus setiap bagiannya. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, dalam membuat literatur review bukan cuma sekedar melis, mendaftarkan,
menjelaskan, mensummarize literatur lain di bagian tulisan Anda, tapi lebih kepada pengungkapan. Adakah critical comment yang menunjukkan bahwa artikel tersebut relevan dengan riset yang akan kita buat, gitu ya. Sedikit saja Ibu minta dari setiap item yang kamu sitasi, kamu mengungkapkan critical comment kamu yang berdasar, ya. Jadi untuk 2 minggu ke depan kamu siapkan, Ibu nggak bisa nulis di sini. Kamu siapkan bab 2 kamu dengan panjang atau banyak halaman yang disesuaikan dengan riset yang akan kamu pakai sesuai dengan pertanyaan riset ataupun rumusan masalah yang sudah kamu konsep, apa-apa saja yang akan kamu perlukan dan bagaimana kamu mengkritisi artikel-artikel tersebut yang diperlukan. Ya, akan Ibu lihat sebelum 2 minggu itu Ibu usahakan sangat bahwa bab satunya sudah Ibu koreksi gitu biar bisa dicek sama-sama gitu ya dan bisa di cross check kekeliruan yang sudah dibuat. Ada pertanyaan sampai sini? Formatnya sesuaikan dengan format yang biasa kita pakai di tugas akhir, nggak apa-apa. Literatur review, buatlah pengantarnya bahwa dalam tinjauan pustaka ini beberapa hal penting yang akan saya jelaskan mengenai apa-apa. Barulah kita buat sectionnya boleh gitu ya, subbabnya boleh, apa-apa saja yang kita perlukan beserta citasinya dan juga daftar pustakanya. Dalam Word ya, Ibu tidak minta dikirim dalam PDF karena Ibu mau ngecek juga tetap bagaimana kamu sudah memanfaatkan software literatur. Ada pertanyaan sampai sini? Ibu kira cukup jelas ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup kuliah pagi ini. Ada? Nggak ada? Mengerti? Mudah? Mudah ya, mudah-mudah susah. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa bertanya di luar kelas, boleh. Seberapa besar konsep yang sudah kamu buat, literatur review yang seperti apa sudah kamu kerjakan, gitu ya. Ingat tadi, tidak camkanlah dalam hati, bukan sekedar melis, mendaftarkan, mensummarize, ya. Tapi ada sedikit bahasan yang membuat kamu paham, kamu kritisi artikel yang kamu cite. Oke? Oke? Cukup? Oke, kalau cukup, Ibu close share-nya. Sebelum berakhir, seperti biasa kita foto bersama dulu. Ketahuan lah nanti. Kuis kalkulus, Ibu. Oke, kita lihat ini. Oke, kita ambil gambar dulu. Berikutnya. Oke. Cukup sekian materi pada pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan topik yang lain sambil kalian mempersiapkan
bab 2-nya. Bab 2 itu dikumpulkan 2 minggu setelah itu, deadline ya. Artinya kalau mau besok submit pun boleh. Gitu ya. Jadi deadline-nya 2 minggu lagi. Bukan artinya 2 minggu lagi itu baru mau submit. Enggak. Kalau kamu besok atau malam ini udah selesai, sore ini udah jadi pun boleh di submit. Oke? Ibu tutup dulu kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu sehat dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.